Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan itu merupakan sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan kita untuk meningkatkan amal ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan juga disebut dengan Sayyidus Syuhur, penghulu bulan. Jadi kalau di ranking dari sisi fadilahnya, dari sisi potensi dapat pahala banyak, maka bulan Ramadan menempati ranking 1. Sehingga semua amal ibadah yang bisa kita lakukan itu bisa dimaksimalkan harusnya pada bulan Ramadan. Nah, apalagi kalau kita berkaca di sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diwajibkan berpuasa pada tahun 2 Hijriah, dan itu juga bersamaan dengan terjadinya Ghazwatul Badar, perang Badar. Ini apa maksudnya? Ini artinya as-shaum itu, as-siyam itu adalah sebuah perjuangan, dan itu juga bukan tanda atau kesempatan untuk bermalas-malasan, ternyata tidak. Tapi memang harus berjuang mendapatkan ridho ilahi. Nah, kalau kita petakan bulan Ramadan Rasulullah SAW, saat pertama kali beliau dapat kewajiban berpuasa itu yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu diperintahkan. Cuma di luar perkiraan ternyata meletus perang Badar. Nah, ini juga mengisyaratkan bahwasanya di sejarah kaum muslimin berikutnya itu bulan Ramadan ini menjadi momen-momen penting, momen-momen bersejarah. Itu ya, walaupun tidak semua ghazwah, tidak semua ma'rakah itu terjadi pada bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan itu ada perang Badar di dalamnya, itu menandakan ini bukan momen kebetulan biasa, tapi ada hikmah di belakangnya itu. Nah, dan kalau kita lihat di Ghazwatul Badar, Uhud, lalu sesudahnya ada Ghazwatul Ahzab, ini perjuangan Rasulullah SAW itu memang semua aspek ibadahnya berjuang, dakwahnya berjuang juga, sosial juga, politik semuanya berjuang. Jadi kalau hanya sembahyang, mengaji, itu aja tuh ibadahnya, begawe, sembahyang, mengaji, itu aja, tanpa ada perjuangan yang lain, ya Rasulullah tidak seperti itu sebenarnya, tapi berjuang untuk apa? Li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena Ramadan adalah momen besar, sehingga Rasulullah SAW memberikan beberapa pesan. Pesan pertama tadi meningkatkan amal ibadah. Jadi kalau boleh digambarkan, misalnya bulan biasa, ini kita bulan Sya'ban, kayak biasa, masuk bulan Ramadan meningkat, masuk 10 terakhir meningkat lagi. Jadi misalnya hari ini misalnya 60%, memasuki bulan Ramadan meningkat jadi 80%. Di 10 yang terakhir itu 90 sampai 100% semangat dalam beribadah. Rumusnya tuh kayak itu, rumusnya. Cuma kadang fakta di lapangan tuh kada sama. Hari pertama hibak sampai ke pelatar, seminggu kemudian nah masjidnya beluas. Ada masjid Al-Fatjah, masjid lain mungkin belus juga itu. Cuma syukurnya hari ini
kita melihat masjid-masjid itu di 10 yang terakhir ada itikaf, ada sahur bersama, itu sudah meramaikan masjid lagi itu. Walaupun ya tidak semua masjid, cuma paling kada ada Qiyamul Lail, sahur bersama itu menambah gairah lagi di 10 yang terakhir. Nah, walaupun kalau kita melihat Rasulullah SAW menjalankan tarawih ya beda dengan yang kita kerjakan hari ini gitu. Karena Rasulullah SAW itu melakukan sesuatu itu sebenarnya ada maknanya. Ketika Rasulullah tidak melanjutkan tarawih bersama lagi, itu ya Rasulullah takut jadi diwajibkan. Bukan karena kayak kita koler datang ke masjid kada. Nabi jar beberapa malam jadi masjid mbah tuh ada turun lagi, ulun mau empatin yang itu jar. Nah, ini jelas salah. Karena apa? Nabi bukan itu maksudnya. Ini supaya tidak menjadi wajib. Nah, di momen Ramadan ini Rasulullah SAW juga pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu diabadikan juga dalam Al-Quran sesudah puasa itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi syahrul Ramadan, syahrul Quran, bulan Al-Quran. Nah, sebenarnya menarik dan itu kalaunya ditelaah lebih jauh memiliki makna luar biasa. Ayat yang pertama turun ini pasti sering dibahas pas nuzul Quran, pas bulan Ramadan, yaitu Iqra, bacalah. Jadi sebenarnya ketika Rasulullah muncul ayat pertama itu kan Iqra. Ini seruan untuk menyadarkan umat manusia waktu itu, apalagi di masyarakat Mekah, agar bisa lebih terbuka. Akan ada ungkapan membaca jendela dunia, dan disinilah letak kekuatannya. Kalau dilihat dari sisi politik atau situasi negara waktu itu, bangsa Arab itu kan negara ketiga, tidak dipandang apa-apa karena memang tidak ada kerajaannya, cuma bersuku-suku. Ada dua imperium besar, Romawi dan Persia. Nah, tetapi karena ini gerakan yang dilakukan Rasulullah diawali dengan Iqra, membawa perubahan besar luar biasa, sehingga pada akhirnya kekuatan ini menyebar, berkembang dengan sangat pesat dan luar biasa. Masyarakat Arab yang tidak memiliki apa-apa, peradabannya itu aja tuh, jadi sangat berkembang, bahkan bisa meruntuhkan Persia yang ratusan tahun. Tuh Persia itu ketika kalah di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mereka kalah segalanya. Kalah apa? Kalah dari politik, budaya, hilang semuanya. Hilang di muka bumi, ratusan tahun hilang, tidak ada lagi. Diganti oleh peradaban Islam. Itu luar biasa. Belum lagi sampai ke daerah Syam, Mesir. Nah, ini adalah bagian daripada bagaimana Iqra tadi. Dan dalam sejarahnya terus berlanjut sampai dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, puncaknya Golden Age, masa keemasan umat Islam yang mana perkembangan dunia waktu itu dipegang oleh umat Islam. Penemu pesawat pertama dari Andalusia, Abbas bin Firnas, itu ya memang semangat keilmuannya sampai seperti itu. Nah, kalaunya hari ini umat Islam mundur, berarti salah satunya aspek yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu kurang kita semangat keilmuannya. Ada usah yang membaca semangat literasi, nyata-nyata tulisan di lawang masjid tunjul dorong maka digeser gitu. Ini ya terlalu jauh. Tapi bagaimana di Ramadan ini semangat lagi dalam membaca. Nah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an ini juga tentang bagaimana menggiatkan membaca Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan ini bulan semangat, itu ditandai dengan ada Ghazwatul Badar. Bulan Ramadan juga harus meningkatkan literasi, yaitu ayat pertama tadi Iqra. Nah, bulan Ramadan juga bulan tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kalau di bulan-bulan lain membaca Al-Qur'annya standar biasa aja, bulan Ramadan itu ditingkatkan. Dan ini juga sudah dilakukan oleh
para ulama-ulama terdahulu bagaimana menghadapi bulan Ramadan. Ketika mereka bertemu dengan bulan Ramadan, tilawatul Qur'annya ditingkatkan. Nah, ini yang sederhana tapi penting itu. Karena ada data lah, gue nggak tahu mendatanya tuh kayak apa, cuma kayaknya bujur bang. Banyak umat Islam di Indonesia yang membaca Al-Qurannya bermasalah, mulai kada lancar sampai kada bisa itu. Bulan Ramadan ini momen sebenarnya untuk menyadarkan itu, yang lawas kada tercapai Al-Quran mencapai pulang itu, yang membacanya jarang-jarang mulai dibaca lagi. Itu sebenarnya kenapa jadi harus digiatkan, bukan hanya as-saumnya, as-siyamnya, tapi itu juga. Jadi puasa itu syahrul Ramadan, bulan Ramadan, dan ibadah utamanya puasa itu mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan, bisa meningkatkan kemampuan, di saat bersamaan juga bisa menahan diri dari perbuatan dosa. Nah, Ramadan itu mengajar itu semua, mengajarkan kita latihan. Ya walaupun pada akhirnya tidak semua hal bisa dikejar dengan sempurna, tetapi Ramadan ini adalah momentum meningkatkan itu semua. Apalagi kalau kita membuka TV, acara TV itu mendukung seberatan untuk semangat beribadah. Iklannya seberatan. Kayaknya lah bilanya iklan di TV itu sepanjang tahun iklannya kayak bulan puasa. Kayaknya orang bisa rajin ke masjid kayak tiap hari iklan, pokoknya iklan apa aja. Iklan misalnya sabun cuci, tentang menapas baju sembahyang sepanjang tahun, semangat orang. Iklan anak sembahyang tahajud, mata ngantuk, ngopi dulu sebelum tahajud. Sepanjang tahun iklannya itu hanya mengatakan, bulan Ramadan sebenarnya momennya pas benar itu untuk menjaga momentum itu. Makanya Rasulullah SAW, kalau ini kita baca di Riyadhus Shalihin, Rasulullah itu meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan supaya umatnya juga demikian. Rasulullah lebih pemurah. Rasulullah itu memang terkenal pemurah, jelas dah itu. Tapi di bulan Ramadan beliau tingkatkan agar umatnya sama seperti itu juga. Rasulullah di bulan Ramadan bahasanya setoran bacaan kepada malaikat Jibril. Kita juga harapannya di bulan Ramadan bisa meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau membaca sudah banyak, maka ditingkatkan dengan menelaah isinya. Dalam Al-Quran kan macam-macam kisahnya, termasuk kisah Rasulullah SAW, apalagi yang berkenaan dengan Ghazwatul Badar itu, yang terjadi di bulan Ramadan. Itu semua ada di bulan Ramadan sebagai bahan renungan agar kita melewati bulan Ramadan tidak hanya lewat begitu saja, tetapi bulan Ramadan menjadi sebuah momen yang berharga. Jadi bilanya masuk bulan Ramadan itu yang pertama dipikirkan apa gerang dahulu kan. Kalaunya mahasiswa tuh pas ulun rawa, yun muka Ramadan bulan puasa ya Pak. Salah satu yang dipikirkannya anak mencari buka di mana itu, masjid mana yang nyaman bukber. Berjadwal dah, lain jadwal bukber di rumah makan nggak ada, jadwal bukber di masjid-masjid gitu. Jangan Masjid Al-Fat Parak bisa datang ibuannya bang. Itu kan pikiran maksudnya. Tapi sebenarnya yang harus kita pikirkan tuh adalah ibadah apa yang kita bisa maksimalkan di bulan Ramadan. Karena setiap detiknya itu sangat berharga. Dan bulan Ramadan ini kan setahun sekali aja lewat, selesai dah. Itu kita bisa mengukur tuh. Kita hitung misalnya dari waktu sahur. Di waktu sahur, bangun ya sahur, itu adalah waktu sepertiga malam yang tidak berbeda dengan sepertiga malam
bulan lain. Keistimewaannya tidak berbeda dengan bulan yang lain. Malah bulan Ramadan, sepertiga malam bulan Ramadan tentu lebih istimewa dibandingkan sepertiga malam bulan lain. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Berarti waktu sahur itu bisa diisi dengan melaksanakan sholat. Lalu sahur itu jelas sudah dengan istighfar, bacaan-bacaan. Dan sahur itu sendiri adalah sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita makan sahur itu sunnah sudah. Nah, lalu apalagi takhirus sahur, memperlambat sahur. Apabila sahurnya itu makin lambat, itu makin pas dapat sunnah memperlambat selama belum azan subuh. Nah, itu dari subuh dah. Selesai sahur, sholat subuh berjamaah. Nah, habis sholat subuh ini juga kesempatan untuk beribadah. Bila kawa menahan ngantuk. Kesempatan. Kenapa? Karena waktu sesudah subuh itu adalah waktu yang berkah. Bisa diisi dengan qiraatul Quran. Bila ada majelis taklim, ya jual itu. Di beberapa tempat bulan Ramadan itu dimanfaatkan untuk majelis ilmu. Jadi berhemat belajar pas bulan puasa itu. Ini adalah salah satu bentuk ibadah. Jadi ba'da subuh itu bisa berbagai macam ibadah bisa dilakukan. Entah membaca Al-Quran, baca selawat, termasuk di dalamnya majelis ilmu. Karena menuntut ilmu, majelis ilmu itu adalah salah satu ibadah yang manfaatnya itu luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju tempat ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Belum lagi orang menuntut ilmu itu mendapatkan doa dari para malaikat. Malaikat yang merupakan penduduk langit, malaikat yang merupakan makhluk tidak berdosa, dapat doa dari malaikat. Itu subuh dah. Selesai yang subuh, siap-siap kalau yang bekerja berangkat bekerja. Nah, pas bekerja ini juga bagian daripada ibadah. Jangan disalahpahami. Ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah, tetapi aktivitas sehari-hari termasuk diantaranya bekerja adalah bagian daripada ibadah. Syukur-syukur ketika bekerja itu bisa diselingi dengan ibadah yang lain. Nah, dan sebenarnya di saat bekerja pas jam istirahat itu banyak juga yang memanfaatkannya sholat zuhur berjamaah terus membaca Al-Quran. Nah, ini jangan sampai ketinggalan. Kalau yang jam bekerja, kalau yang tidak dengan jam itu berarti harus dimaksimalkan waktu paginya agar selalu terisi dengan ibadah. Lewat zuhur, sesudah sholat zuhur, nah di waktu-waktu siang itu ada yang namanya qailulah. Jadi qailulah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan ya tetap berlaku sunnahnya itu. Asal guringnya jangan ngelawasan. Qailulah jadi sakalat matan aja mbah juhur guring penyaman tarawih bangun jam 5:30 prak buka nyer bangun kadang-kadang sana puasanya asa setengah hari aja ya guring mbah juhur guring. Bukan seperti itu, tapi bagaimana ibadah itu lebih bermakna. Sebenarnya ada yang perlu diselesaikan tentang naumus shaim ibadah. Terlepas dari redaksi hadisnya, jadi hadisnya itu memang riwayatnya itu bermasalah. Cuma ini. Ini kan kita lagi di masjid i'tikaf. Selama di masjid itu dihitung i'tikaf. Karena begadang di masjid. Sama dengan orang yang berpuasa. Jadi
hitungan malaikat mencatat ibadah puasa itu mulai subuh sampai maghrib. Mulai subuh sampai maghrib. Ibarat lagi di dapur membersihi piring, basuh piring, di dapur membasuh piring, itu masih terhitung seseorang yang berpuasa karena ibadahnya dihitung dari subuh sampai maghrib. Termasuk orang guring. Orang guring itu masih tercatat sebagai orang yang mengerjakan puasa. Pahala di situ itu. Walaupun akan sangat aneh, hari-harinya diisi dengan tidur aja itu. Makna puasanya jadi hilang. Makna puasanya jadi hilang. Sama kayak orang tulak umroh. Kan umroh itu startnya mulai memakai ihram. Ihram niat lah. Hanya aktivitas umroh, tawaf itu, sa'i sampai tuntung tahallul. Sa'i pas lagi berjalan itu dihitung lagi ibadah. Berapa jam melaksanakan, itu terhitung ibadah. Kan ibadah itu ada durasinya. Sembahyang itu termasuk pendek, antara 5 sampai 10 menit atau lebih. Puasa dari subuh sampai maghrib. Nah, selama waktu itu misalnya 12 jam itu terhitung ibadah. Tetapi di saat bersamaan 12 jam itu juga kita harus menjaga ibadah kita. Makanya bilanya bulan puasa itu menggibah ruginya 2 kali. Jadi para ulama itu memasukkan tentang menghindari diri dari perbuatan dosa itu masuk di adab puasa, bukan boleh atau ada, tetapi lah itu akan merusak pahala puasa. Kita sembahyang isya nih 10 menit. Selama 10 menit kita menjaga jangan sampai mengerjakan hal-hal yang di luar sembahyang. Sembahyang makan atau minum batal sembahyangnya. Allahu Akbar lagi sembahyang. Soalnya tawa batal sembahyangnya. Bulan puasa berarti kita menjaga juga dari subuh sampai maghrib. Jangan sampai di rentang waktu itu melakukan dosa yang akan membuat pahala buyar. Kalau sembahyang itu sebentar 10 menit, Allahu Akbar. Jangan sampai riya. Allah benyaring belum? Allahu Akbar supaya jemaah tahu. Allah ada yang biasa aja Allahu Akbar, biasa aja, tapi dalam hati kayaknya sekarimalen aku paling rancak alpat paling rajin sembahyang kayaknya. Selama sembahyang itu dijaga supaya pahala sembahyang itu ibarat anak naik ke langit itu kayak di cancel 10 menit aja mudah, maksudnya kada lawas. Puasa itu dari subuh sampai maghrib jaga, jangan sampai menggibah orang itu. Berarti malam imbah tarawih boleh lah, bukan boleh, cuma ruginya tuh rugi bener. Bulan puasa pian kada apa-apa kan, duduk jadi muka rumah mengaji kada duduk aja, itu terhitung sebagai ibadah puasa sebenarnya tuh. Tetapi kan semangat puasa itu sebenarnya bukan semangat diam tidak bergerak, bukan, tapi bagaimana kita belajar untuk mengendalikan diri. Jadi puasa itu bahasanya tuh kayak perpustakaan yang semua buku ada di dalamnya. Puasa itu adalah ibadah yang semua ibadah itu ada di dalam puasa, merangkum semuanya. Bagaimana menjaga hubungan, bagaimana kita selama setahun itu mungkin kada pernah merasakan lapar, pas puasa tahu orang lapar kada mau makan. Bagaimana di bulan Ramadan itu ketika puasa kita bisa menahan mulut dari berkata-kata yang tidak baik. Bagaimana di bulan Ramadan itu kita menjaga perilaku, bagaimana di bulan Ramadan itu kita mengendalikan semuanya, bagaimana di bulan Ramadan itu meningkatkan ibadah. Itu pembelajarannya di bulan Ramadan. Nah, hadirin jemaah rahimakumullah.
Maka ketika Ramadan itu banyak dah cabang-cabang yang hendak dipikirkan. Yang nomor satu apa? Ibadah nih kayak apa? Nah itu dulu. Segala peluang ibadah. Bila tuh kekuatan atau yang kita miliki itu adalah di harta, maka kesempatannya apa? Di sedekah. Bersedekah. Nah, salah satu sedekah paling afdal bulan Ramadan, ini pentingnya ilmu lah. Makanya tadi salah satu ibadah itu menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu bisa efisien dalam beribadah. Salah satu sedekah yang paling afdal di bulan Ramadan adalah membukakan orang puasa. Itu salah satu. Ini ada duit, pian memberi ke orang, berpahala lah, jelas berpahala. Ini ada duit, gasan membukakan orang puasa lebih daripada yang biasa tadi. Nah itu gunanya ilmu, bisa memaksimalkan. Kenapa membukakan puasa itu? Karena satu, pahala bersedekahnya, kita memberi orang pahala sedekahnya. Lalu yang kedua, pahala it'am, iftar, pahala iftar membukakan orang puasa itu adalah pahala yang sama didapat kayak orang puasa. 2 buting tuh untungnya kayak itu. Tapi ulun jar anu menyumbang nih gesan anu jar gesan sahur bersama berpahala juga lah. Jelas berpahala juga kayak itu. Ibadah tuh kada sesaklek itu kayak itu. Maksudnya terserah Allah Ta'ala itu. Kayak apa balasannya? Bila coba kita lihat anu hadis-hadis Nabi yang berkenan dengan ganjaran pahala itu kada pasti. Jadi kan yang man hamma bi hasanatin fa'amilaha, siapa yang berniat berbuat baik lalu dikerjakan, itu pahalanya bi asyri amsalihha 10 kali lipat sampai ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat, sampai ila ad'af katsirah, sampai berlipat-lipat. Jadi kada yang situ aja tuh. Sembahyang berjamaah hadisnya jelas, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan wa fi riwayatin bi 25 darajatan. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada sendirian 27 atau 25 derajat. Hadisnya kayak itu. Pertanyaan, apakah saklek 27 derajat aja? Sebujurnya ada. Kenapa? Karena sekalinya lah dalam bahasa Arab itu simbol 7 itu simbol banyak. Lu kada paham juga kenapa jadi simbol banyak. Kalau kita tuh kan simbol banyak tuh 1000. Sudah upadahi 1000 kali. Ya padahal ada 1000 juga, paling 12 kali. Tapi itu simbol banyak, rancak memadahi dah. Sudah ribuan kali dah menangati, jangan dah. Itu simbol. Nah, dalam bahasa Arab itu sekalinya simbol banyak itu 7. Makanya yang hadis Nabi yang ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat itu simbol banyak. Bisa jadi apa? Ya lebih daripada itu. Nah, bulan Ramadan itu terkumpul semuanya. Pahala dilipat gandakan. Jadi sayang benar tuh terlewat. Makanya orang mungkin lihat orang-orang travel tuh nah. Bulan puasa nih behemat umroh. Kenapa gerang? Pahalanya sama kayak haji. Ibarat dalam sebulan, dalam setahun. Selain bulan haji lah, memilih umroh yang mana? Pilih bulan Ramadan. Amun pian nih misalnya lah, hendak tulak umroh, kau memilih bulannya pasti. Kadang kan manu rombongan, kadang hendak mimbai ini. Tapi kalau terbebas dari itu semua, kau memilih dasar bujur, kau memilih pilih bulan Ramadan. Kenapa? Pahalanya beda lawan bulan Sya'ban, beda lagi lawan bulan sebelum-sebelumnya itu. Bayangkan nih lah, taraweh, kadosa taraweh, sembahyang wajib ya. Sembahyang wajib itu kan pahalanya banyak, lebih banyak daripada pahala sunnah. Sembahyang subuh berjamaah di masjid sembahyang subuh berjamaah di Masjidil Haram. Kayak apa? Banyak benar tuh pahalanya. Atau sembahyang Isya berjamaah. Jadi kan sembahyang Isya itu bila berjamaah pahalanya itu kayak sembahyang malam setengah malam. Kalau sembahyang subuh berjamaah kayak semalaman suntuk. Ya, umrah pas 10 terakhir bulan Ramadan. Sembahyang Isya
berjamaah di Masjidil Haram malamnya Lailatul Qadar. Itu kena benar tuh. Sembahyang Isya, subuhnya di Masjidil Haram sembahyang ulang. Ya, kalau ada sembahyang di Masjidil Haram di Masjid Nabawi lah itu. Tempatnya dilipat gandakan. Tempatnya dilipat gandakan. Waktunya dilipat gandakan. Kenapa waktunya? Bulan puasa, Lailatul Qadar pulang. Walaupun ada lagi sebuting Masjidil Aqsa, nya kawa aja sanganya ke Masjidil Aqsa tuh. Ke sana tuh kawa dengan persyaratan tertentu. Sama lah pahala banyak juga lah, banyak juga pahalanya. Itu jadi bulan Ramadan itu bagaimana kita memanfaatkan untuk beribadah dan bagaimana mengambil momen membaca Al-Quran. Di bulan lain pahalanya banyak. Bulan puasa karena ada anjuran itu berarti ada nilai plus. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu kesempatan. Hadirin jamaah Jumat jamaah pengajian malam Rabu rahimakumullah. Selain itu semua Rasulullah SAW juga memberikan bagaimana tips-tips di bulan Ramadan ini agar maksimal itu secara fikih. Jadi dari semua ibadah itu maka harus kita pastikan bahwasanya secara fikih ibadah puasa kita itu lancar. Jadi misalnya ada yang memiliki keluhan atau ada kemungkinan tidak bisa berpuasa, maka harus konsultasi sehingga puasa itu bisa berjalan lancar. Mungkin ada penyakit kayak mah atau apa itu, sehingga bilanya puasa berpengaruh, itu dicek dulu. Apakah puasa mempengaruhi kesehatan atau ada itu? Karena wa antasumu khairul lakum. Puasa itu memang lebih baik itu. Cuma ada situasi-situasi yang kadang-kadang itu. Dan puasa ini memiliki perbedaan dengan sholat di sisi rukhsah. Sholat itu selama orangnya hidup sadar wajib melaksanakan sholat sesuai kemampuan. Kadang di rumah sakit tuh lah, ini penting bang, anak cucu itu penyembahyang juga di rumah sakit tuh kadang lah garing lah. Anak-anak ini kada mengatakan nih itu sembahyang. Padahal selama sadar masih sadar itu diingatkan sembahyang, harus tetap sembahyang. Berbahagia, kada apa-apa berbahagia. Isyarat kepala, kada apa-apa. Jadi kada libur sembahyang. Kalau koma bang di ICU, nah itu bukan karena tidak sadar. Mangalilu bang, mangalilu ya juga, ada sah juga. Mangalilu itulah sidin sudah sembahyang. Tuntung sembahyang, rasa belum sembahyang pulang. Puasa samalah. Orang mangalilu kada kawa disuruh puasa, besahur nih. Subuh bangun nih. Nih bangun tadi besahur. Kayaknya jam 9. Kenapa makan nih? Aku hanya sahur nah. Bisa kayak itu. Makanya ada wajib. Nah, kalau sholat tadi penting sholat tapi sesuai kemampuan. Puasa kada. Nah puasanya ada pilihan-pilihannya. Bilanya mampu tidak ada halangan jelas wajib puasa dah. Kada jadilah bilanya kada angin kada hujan awak sehat aja kada puasa berdosa dah. Berdosa karena kada puasa, wajib kan mengganti di hari lain. Cuma dosa yang kada puasa tuh tetap ada itu. Itu yang pertama. Lalu pilihan yang kedua, boleh tidak berpuasa tapi diganti ke hari lain. Ini yang musafir maupun yang sedang sakit tapi sakitnya yang biasa-biasa aja. Yang garing pina disuruh minum obat, pina selisman, pina demam, ya pina awak liur lah. Yang masih 50-50, kamu dipaksa puasa kayaknya kawa bang itu. Tapi bolehlah kada puasa, itu pilihan. Safar bang ya juga. Nah makanya di sini kadang khilaf di antara ulama tentang boleh afdol puasa kah, afdol kada kah? Yang situasi-situasi misalnya hari itu tulak ke Jakarta, berpesawat. Bolehlah kada puasa? Boleh karena safar. Cuma kan perjalanan ke Jakarta nyaman ya. Mulai rumah diantar sampai naik pesawat pesawat guring sampai mau mobil kada uyuh. Cuma itu pilihan. Yang ketiga, nah ini yang perlu diperhatikan. Satu, orang yang sudah sangat sepuh kada mungkin puasa, kada mau puasa. Lalu yang kedua, yang sakit
dalam kita fikir itu ini bacaannya lah la yurja syifa'uh atau la yurja bar'uh, yang kada mungkin sembuh. Ini juga dua orang ini kada wajib puasa, kada perlu puasa sama sekali. Lalu kayak apa? Bayar fidyah aja. Bayar fidyahnya kayak apa? Sehari satu porsi. Cuma lah terkait tentang bayar fidyah nih, mungkin ada panitia masjidnya lah. Amun ada orang anak bayar fidyah, bagusnya ditakuni pian ini bayar fidyah apa gitu. Soalnya pengalaman pribadi gitu. Kewajiban yang bagi kita sehari-hari sembahyang atau puasa itu kenapa disuruh dari umur 7 tahun belajar? Karena ternyata kawa sembahyang, kawa puasa itu dari kebiasaan. Kalau karena kewajiban ini wajib digawe sulit. Kenapa Nabi mulai anak kecil dibiasakan? Ya karena ini faktor kebiasaan. Bisa dicek orang yang kada penyembahyang, orang kada